kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang. Kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Saya bilang, wah kalau ini sepertinya saya sempat baca buku namanya judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten. Dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya, "Hei Holid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang." Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial gitu kan. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut gitu kan, pemagaran laut, kemudian tanah diuruk, kali diuruk gitu. Ya saya bilang, jadi saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat gitu Pak Karni. Kenapa cacat? Lingkaran yang besar kok dipaksa untuk masuk ke lingkaran yang kecil. Contoh, kedaulatan negara harus dicaplok kepada korporasi. Nah saya nggak mau dikelola seperti ini. Kenapa tidak mau? Dan pokoknya lebih baik saya melawan daripada hidup saya sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola, dia yang mengelola. Karena kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan nah cuman di sini kami nggak merasa itu. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar mah jangankan misalnya pagar sampai 30 km lebih nyuri kayu aja langsung hukum gitu kan. Kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu, gitu kan? Ini nunggu apa gitu? Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelaku rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang kota tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Pati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Gitu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Udah berarti kita sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? Baik yang di PSN kan. Ya itu korporasinya. Nah pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encun nih. Encun itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi. Memet. Nah, bikinlah ini sistem ini supaya mengalihkan isu dan supaya ini tidak terjadi ke ya nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya jaringan rakyat Pantura, bahwa ini swadaya, segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi. Yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, kita kan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya, itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Benar sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Holid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami itu tidak Pak. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Ya, maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya
mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau, ya, sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Khalid ya, luar biasa ini, seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN, sampai PIK 2. Oke lah saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar, tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi. Kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid, mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain dan kami yang ada di kohort ya juga mungkin nggak sama ya. Mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata ya. Mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain. Dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak. Kan gitu. Pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah saya nggak tahu. Misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana? Lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya. Ya kan? Gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk kohort, kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit tanggapi ya. 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 Ya artinya saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin. Tarsin benar. Oh iya. Takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, saya klarifikasi ya. Oke, saya klarifikasi. Nggak apa-apa. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya juga sama. Justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Khalid saja, ya, orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang. Apalagi kami warga Tangerang, jelas punya tanggung jawab, ya. Tolong itu. Amin. Terus kalau terkait saya, mohon izin Kang Khalid ya, kita bersaudara semua di sini. Kalau terkait dengan saya, kan saya dari awal udah bilang saya mewakili nelayan. Karena pada waktu itu saya memberitahukan kepada nelayan saya, coba tuh ada konferensi pers, coba ngomong sono. Waduh, saya takut kata dia. Waduh, akhirnya karena saya dikonfirmasi, akhirnya saya datang kan. Karena nelayan-nelayan saya takut, karena nggak biasa. Mohon izin Pak Karni. Jadi karena nggak berani itu, ya udahlah. Saya ngomong, saya waktu itu pun mewakili nelayan. Dan itu pun saya hasil bertanya kepada teman-teman saya, kelompok nelayan yang ada di Kali Cisadane, Kang. Nama kelompoknya. Iya, enggak bukan nama kelompoknya. Apa? Kelompok nelayan Kali Cisadane. Ya. Ya biar saya ingat itu. Oke. Biar saya main ke kohort. Ya, nggak apa-apa kita silaturahmi, kita tali. Artinya nelayan juga nggak boleh bloon-bloon amat. Saya setuju kalau nelayan itu nggak boleh bodoh. Masa Oke, nelayan setuju, bodoh? setuju. Sering banyak makan ikan yang seger-seger kok. Oh ya. Tapi gini, Kang. Ya. Tapi gini, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong artinya. Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelum-sebelumnya juga saya diundang oleh ILC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. Terima kasih. Iya, Nggak mau ya, jawab, udah. iya. Artinya, ya saya juga gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Karni.